Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah dan menyambungkan apa-apa yang telah diperintahkan serta menjauhkan diri dari segala bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan siang hari ini khatib akan membawakan satu tema, yaitu Syawal dan silaturahim. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya menyambung tali silaturahim merupakan salah satu bentuk kecintaan dan ketakwaan seorang hamba. Hal tersebut dibuktikan dengan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menyambung hubungan silaturahim. Menyambung tali silaturahim sama dengan menyambung hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk hingga apabila dia selesai menciptakan mereka, rahim berdiri seraya berkata, ini adalah kedudukan yang berlindung denganmu dari memutuskan. Dia berfirman, benar, apakah engkau ridho jika aku menyambung orang yang menyambung engkau dan memutuskan orang yang memutuskan engkau? Ia menjawab, iya. Dia berfirman, itulah untukmu. Dengan begitu silaturahim menjadi ajang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini karena Allah memerintahkan hambanya untuk menjaga keutuhan antar sesamanya. Allah juga menjanjikan pahala bagi siapa saja yang mampu menjaganya, dan Dia yang tidak segan memberikan peringatan bagi mereka yang memutus keutuhan tali silaturahim. Sesungguhnya dengan silaturahim seorang dapat memperluas rezeki orang lain dengan bantuan yang diberikan. Allah Subhanahu wa taala pun menjanjikan kemudahan dan pahala bagi siapa saja yang mampu memperpanjang tali silaturahim dan memudahkan urusan saudaranya. Janji Allah tersebut tertuang dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan siapa yang dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah riwayat yang cukup panjang dikisahkan ada seorang yang kaya raya berangkat haji. Sebelum berangkat ia menitipkan uangnya sebesar 10.000 dinar kepada seseorang yang sudah terbiasa dipercaya untuk menitipkan barang atau uang. Setelah selesai melaksanakan hajinya, orang kaya itu mendatangi rumah orang yang diberi amanah menyimpan uangnya tersebut.
Sesampainya di rumah itu, ternyata orang itu telah wafat. Ternyata orang itu telah meninggal dunia. Orang kaya itu pun bertanya kepada ahli warisnya, namun tidak ada satupun di antara ahli warisnya mengetahui perihal uang titipan tersebut. Orang kaya itu pun kebingungan dan bertanya-tanya dalam hatinya, di manakah uang yang disimpan oleh orang yang diberi amanah tersebut. Orang kaya itu pun mendatangi seorang alim, orang yang ahli ilmu di kota Mekah, lalu menceritakan tentang uangnya tersebut. Orang alim itu berkata, di sepertiga malam akhir nanti, pergilah kamu ke sumur Zam-Zam. Panggillah nama temanmu yang kau titipi uang itu di bibir sumur itu. Jika temanmu adalah orang yang baik dan termasuk seorang yang ahli surga, maka dia pasti akan menjawab panggilanmu. Lalu tanyakan kepadanya, di manakah ia menyimpan uangmu. Pada akhir malam, orang kaya itu pun pergi mendatangi sumur Zam-Zam. Di bibir sumur ia memanggil nama temannya yang dititipi uang tersebut hingga 3 kali panggilan, namun tidak ada jawaban sama sekali. Orang kaya itu pun kembali mendatangi orang alim yang di Mekah tersebut, lalu menceritakannya. Orang alim itu kaget dan berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jika memang temanmu tidak menjawab, aku takut dia termasuk golongan orang-orang yang ahli neraka. Jika memang demikian, pergilah kamu ke Yaman. Di sana ada sebuah sumur yang bernama Barhut. Dikatakan bahwa sumur itu adalah bibir dari neraka jahanam. Datangilah di sepertiga malam akhir dan panggillah nama temanmu itu. Orang kaya itu pun pergi ke Yaman, lalu mendatangi sumur Barhut di sepertiga malam akhir. Ia pun memanggil nama temannya yang dititipin uang. Ya fulan. Baru sekali panggilan, tiba-tiba terdengar jawaban dari dalam sumur. Orang kaya itu pun merasa prihatin dengan keadaan temannya itu, lalu bertanya, di manakah engkau menyimpan uangku, saudaraku? Dari dalam sumur terdengar jawaban, aku menyimpan uangmu di sini dan di sini, di dalam rumahku. Pergilah dan katakan kepada anak-anakku, kamu akan mendapati uangmu kembali. Orang kaya itu pun bertanya, bagaimana bisa engkau tergolong sebagai orang yang ahli neraka? Bukankah engkau adalah orang yang ahli ibadah? Bukankah engkau adalah orang yang ahli sedekah? Bukankah engkau adalah orang yang ahli puasa? Bukankah engkau adalah orang yang baik dan memiliki sifat yang amanah? Orang itu pun bercerita, sesungguhnya aku mempunyai seorang saudari perempuan yang fakir. Saya mempunyai seorang saudari perempuan yang tidak mempunyai apa-apa. Lama kami tidak tegur sapa sampai aku meninggal. Inilah yang menyebabkan aku tergolong sebagai ahli neraka. Jika kau mau menolongku, datangilah saudaraku tersebut dan mintakan maaf kepadanya dan ceritakan kepadanya bagaimana keadaanku sekarang ini yang merasakan siksaan karena putus tali silaturahim dengannya. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya itu pun segera pergi ke rumah ahli waris temannya, lalu menceritakan di mana ayahnya meletakkan harta titipannya, dan ternyata memang benar apa yang telah disampaikan oleh sahabatnya. Uang tersebut masih utuh. Setelah itu ia bertanya kepada anak-anak temannya itu, di manakah rumah bibi mereka? Setelah tahu alamatnya, ia pun segera pergi ke rumah saudari perempuan itu, temannya tersebut. Setelah bertemu, ia pun menceritakan apa yang dialami saudaranya di alam kubur. Mendengar cerita orang kaya itu, perempuan itu pun menangis dan memaafkan saudaranya. Lalu ia memohon ampun dan mulai menyambung tali silaturahim dengan anak-anak saudaranya. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa menakutkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang masih berani tidak bertegur sapa dengan saudara kandungnya lebih dari 3 hari. Dan pada hari berikutnya malaikat maut mendatanginya. Naudzubillah min dzalik. Bulan ini sangat identik dengan bulan silaturahim. Satu kesempatan emas untuk menyambungkan tali silaturahim yang masih terputus sebelumnya. Dengan suasana hati gembira, masing-masing di antara saudara-saudari kita akan mudah memaafkan. Jangan membela egoisme, jangan membela keangkuhan kita, jangan merasa rendah diri, jangan merasa tidak pantas, jangan sungkan
bersegeralah sambunglah tali silaturahim yang masih terputus demi kebahagiaan kita, demi kebahagiaan negeri akhirat kita nanti, demi ridha Allah, demi rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Buang rasa angkuh, rasa tidak bersalah, rasa lebih kaya, lebih kuat dan lebih dihormati, rasa lebih baik dari saudaranya, karena rasa-rasa tersebut adalah racun yang sangat merugikan bagi diri kita sendiri. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzina tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertawakallah kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu dari diri satu yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya yaitu Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertawakallah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kita. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qur rabbi warham wa anta